Oh, jadi sekolahnya ada offline, ada online gitu ya, Kak ya? Mm-mm. Kuliah, sekolah juga sama gitu, Kak? Kalau kuliah full online, karena yang offline-nya dipakai untuk mahasiswa riset kayak saya sih, yang riset aja. Kalau yang non riset semuanya online. Oh, gitu. Iya, iya. Oke, lanjut ya. Oke, Minasan, ini tadi kan Suyobi, sekarang Doyobi. Nah, Doyobi ini tadi sama ya, kalau di depannya itu disebutkan hari Sabtu ya. Nah, terus jangan lupa pakai ni, itu partikel untuk di pramuka itu. Nah, pramuka ya, seifuku itu seragam. Nah, ini ada partikelnya no sama o ya. O-nya itu untuk yang di sini karena kata kerja mengenai sebuah objek. Jadi ditandai dengan o, partikel o ya. Nah, jadi memakai seragam pramuka di hari Sabtu. Nah, seragam apa yang kamu pakai setiap hari ke sekolah? Mari menyebutkan berbagai nama seragam. Kalau di Korea, Kak, seragamnya banyak atau cuma dua atau gimana ya, Kak? Cuma dua sensei, jadi seragam musim panas, musim dingin. Oh, berarti sama kayak Jepang ya? Iya, Kalau di Indonesia kan banyak, mungkin bisa sampai 5 iya. kayak gini ya. Senin, Selasa, Rabu, Ada, Kamis, Jumat, warna-warni lah. iya warna-warni, Indonesia no Seifuku. Nah, Indonesianya di depan, tapi nanti artinya di belakang. Jadi dibalik ya, minasan ya. Indonesia no Seifuku, seragam Indonesia. Gakko no Batiku, batik sekolah ya. Terus Gakko no Seifuku, seragam sekolah. Pramuka no Seifuku, seragam pramuka. Sukina Fuku, baju yang disuka. Di sana kuliah kan bebas ya seragamnya ya, Kak ya? Iya, kalau kuliah bebas. Di Indonesia juga bebas sensei. Kalau kuliah emang udah pasti bebas kok, nggak ada yang seragam. Iya. Nah, kalau misalnya sekolah ada yang bebas juga, Kak, di sana? Nggak ada. Memang ditetapkan pemerintahnya harus pakai seragam. Tapi setiap sekolah seragamnya beda-beda. Gitu. Ya, ini salah satu contoh pemakaiannya ya minasan ya. Nah, kalau tadi kan cuman Indonesia no Seifuku ya, seragam Indonesia. Jadi seragam Indonesia tuh khas yang tadi gambarnya putih abu-abu. Nah, Indonesia no Seifuku des, tambahin des di sini. Kalau dia itu menjadi satu kalimat. Nah, tapi kalau Indonesia no Seifuku Okimas, nah itu artinya memakai seragam Indonesia. Jadi ada dua, yang ini kosakata aja, yang kalimat kedua itu udah jadi kalimat, yang ketiga itu kalimat dengan kata kerja memakai. Gitu. Oke, dari atas sampai bawah sama ya. Oke, lanjut yang part kedua. Saya hentikan dulu. Hmm. Oke, ini ada suara tukang bakso lewat nih, Kak. Kira-kira nggak, Kak, backsoundnya? Iya. Kangen nggak, Kak, sama makanan di Indonesia kalau di Korea itu, Kak? Oh, pakai banget kangennya. Oke. Soalnya makanan di Korea hambar Oh, hambar, Kak. hambar. Oh, Iya, first time nyoba tteokbokki juga gitu kok hambar. oh, Hambarnya Najwa nggak pernah ke karuan ya. Korea? Iya, Sensei. Kenapa? Najwa pernah ke Korea? Bukan Sensei, maksudnya nyoba doang gitu. Oh, nyoba pas di Indonesia. Kirain bakal feeling kayak di drakor-drakor gitu ya. Pedes-pedes gimana, tapi kok hambar. Ternyata dari itu. Iya, iya, Orang iya, Korea iya. itu nggak suka pedes Najwa, jadi mereka nggak kuat sama makanan pedes. Cuma di film yang kayak gitu. Dan makanan Indonesia lebih pedes. Oh, gitu ya. Tapi kok mereka kuat ya makan samyang. Kan samyang pedes. Kalau yang di Korea nggak pedes, biasa aja. Bumbunya beda, lada doang panas. Oh, Karena dingin kan daerah sini. Oh, gitu. Jadi beda bumbu ya? Iya, Asli jadi yang memang Korea juga. disesuaikan sama lidah orang Indonesia, makanya dibikin pedas. Aslinya nggak ada rasanya. Aslinya nggak ada Manis-manis rasanya. aja.
Oh ya Allah, ternyata. Oke, ini yang part keduanya. Suyobini nani okimasu ka. Nah, tadi yang ini yang bajunya, seragamnya diganti dengan kata tanya nani apa. Dan kalau kata tanya itu belakangnya ada kak ya, jangan lupa partikelnya kak. Jadi memakai apa di hari Rabu gitu. Kalau di Korea kan sama aja ya semuanya. Ya ini nama-nama harinya. Berarti kalau di sana apa enggak Kak? Nama hari dalam bahasa Korea apa Kak? Kalau hari Senin Getsuyobi. Kalau di sana di Korea? Nah, itu. Belum sampai situ belajarnya Sensei. Oh iya Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, kemudian kalau hari Selasa Kayobi, kalau hari Rabu Suyobi, Kamis itu Mokuyobi, Jumat Hinyobi, Sabtu Doyobi, Minggu Nichiyobi. Jadi semuanya belakangnya ada yobinya semua ya, artinya hari. Sebenarnya ada lagunya itu kalau di style ya, cuman di sini nggak ada. Kayak Nichi Minggu ya dari Minggu. Nichi Getsu Kasui Moku Kindo, Nichi Getsu Kasui Moku Kindo, Mata Nichiyobi. Kayak lagu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kayak gitu. Di sana mungkin ada Kak lagu nama-nama hari gitu kali di Korea. Mungkin ada, pasti bukan mungkin sih pasti ada karena buat anak-anak kan. Iya, Cuma ya karena iya, kita kuliah nggak sempat kedengeran lagu-lagu itu. pasti ya. Iya, nggak diajarin lagu-lagu kayak gitu ya Kak. Kalau Iya. di sini di Jepang diajarin Kak. Ya mungkin kalau Hmm. dasar diajarin ya, nggak tahu deh kalau misalnya SMA apa. Nah ini Kak, nanti kan kita bareng-bareng ya Kak ya, partner conversation ya. Ini bisa di, nggak tahu deh nih kalau di style ada suaranya nggak ya? Oh nggak ada ya, nggak ada suaranya ya? Nggak ada Sensei. Oh ya udah. Soalnya kadang keluar, kadang enggak. Saya juga nggak ngerti pengaturannya gimana. Jadi saya baca aja ya, Kak. Saya mungkin yang warna hijau, Kakak yang warna oranye. Yang ini ya. Nah, terus saya nih nanya ya. Contoh dulu ya, Suyobini nani o kimasu ka? Memakai apa di hari Rabu gitu. Nah, Kakak jawabnya yang atas dulu, Gakono batiku o kimas, memakai batik sekolah gitu. Yang ini aja. Nah, terus nanti saya tanya, Halo. hari Jumat pakai apa, Kak? Baju muslim kali ya? Masih ingat nggak, Nggak Kak? kedengeran apa? Oh, waktu sekolah dulu, kalau sekolah itu hari Jumat pakai baju muslim gitu ya, Kak? Waktu SMP ya. Oke, berarti ini Gakono Seifuku aja ya, tapi belakangnya kasih des gitu. Jadi saya nanya 2 kali nih, Kak. Yang sekali Suyobini nani o kimasu ka? Kakak jawabnya yang atas, Gakono batiku o kimas. Nah, terus saya ganti lagi, tanya lagi, Kinyobini nani o kimasu ka? Berarti kakak jawab, Gakono seifuku desu. Bisa, Kak? Gakono Seifuku desu. Seifuku Des. Oh ya, seragam Iya. intinya. Bisa ya, Kak? Coba ya. Yuk, coba. Suyobini nani o kimasu ka? Gakono batik okimas. Kinyobini nani o kimasu ka? Gakono Seifuku Des. Lancar, Kak. Ngerti nggak, Kak, kira-kira? Weh, Ngerti ya, Kak? sedikit-sedikit lah ngerti. Oke. Dulu kelas berapa sih, Kak, belajar bahasa Jepangnya? Mas SMA kelas 10 sama kelas 11. Cuma dulu saya itu Oh, sensei akselerasi kan, jadi cuma 4 bulan per semesternya, berarti cuma 12 8. Oh, 12. sorry 16 bulan 16 bulan belajarnya bahasa Jepang. Oh, 16 bulan belajar bahasa Jepang. Wow. Akselerasi itu kan cuma 2 tahun ya, Kak ya?
Iya, 24 bulan. 24 bulan. Nah, di Tangerang ada nggak kira-kira Najwa yang sekolah Axel gitu? Kalau di Jakarta saya tahu. Tapi kalau sekarang katanya nih Kak, kalau nggak salah udah nggak ada kelas Axel lagi gitu Kak. Udah dihapuskan. Iya, katanya emang udah dihapus. Udah nggak boleh lagi. Sekolah Program CIBI itu udah dihapus. Ini kalimatnya ya. Yang pertama diisi dengan nama hari ya. Tadi ya Michi apakah ya. Kemudian yang kedua yang titik-titiknya diisi oleh baju atau seragam gitu. Nah, sekarang yang part 3-nya nih. Nah, part 3-nya ini macam-macam seragam di berbagai negara. Kalau di sini Vietnamu no Seifuku wa Shiro desu. Vietnamu itu artinya Vietnam. Seifuku seragam. Jadi seragam Vietnam. Nah, ini ada partikelnya no. Ada ketentuannya ya pakai partikelnya ini kenapa no. Nah, kemudian ini ada wa ya. Wa itu menandakan ini subjek. Vietnamu no Seifukunya itu subjek. Nah, shiro-nya itu artinya putih. Ya, jangan lupa pedes karena putihnya itu kata benda. Ya. Jadi seragamnya Vietnam itu putih, Kak. Putih dari atas sampai bawah itu putih semua. Dan seragamnya Oh, nggak bermacam-macam. Iya, dan kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah ya, kelihatannya tuh seksi gitu kan kalau seragam Vietnam gitu. Seksi gimana gitu ya. Walaupun panjang tapi kelihatan seksi aja gitu. Tapi panjang. Kalau Korea pendek-pendek nggak sih Kak apa panjang gitu seragamnya? Kalau di Korea seragamnya pendek atau panjang ya Kak? Halo Kak? kamu ngapain? Oh, bentar ya. Kakaknya lagi ada tamu kayaknya. Oke, lanjut ya. Kita ini mengenal warna dulu ya. Ada kuro, aka, kiro, kemudian midori, ao. Ini udah ada warnanya ya. Kuro hitam, aka merah, kiro kuning, midori hijau, ao biru. Nah, kalau shiro yang tadi putih, kemudian hairo abu-abu, chairo itu coklat, kon itu navy. Nah, contohnya di sini kuro desu seifuku wa kuro desu. Nah, kuro itu tadi kosakata, kuro desu itu jadi satu kalimat ya. Seifuku wa kuro desu ini juga satu kalimat tapi ditambahin seifuku jadi seragamnya warna coklat gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada negara-negaranya. Nama negaranya itu ada Malaysia, ada Thai, ada Filipina, Singapura, ada Vietnam. Kalau kalian nggak hafal, kalian bisa cek lagi di PPT-nya kalau kalian ingin mengerjakan soal misalnya, atau ditulis nanti kalian buka buku catatannya. Ini nama-namanya mirip ya kayak Malaysia, Malaysia. Vietnam, Vietnam, mirip ya. Singapura, 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 Filipina, Filipina, Thailand, kayak gitu. Nah, yang ini ya, cuman ditambahin no seifuku, jadi Malaysia no seifuku des. Seragamnya Malaysia. Nah, seragamnya Malaysia apa? Kalau seragamnya Malaysia itu hampir sama kayak kita. Kayak seragam SMP. Putih dan biru. Jadi siro, to, kon. Sironya putih, konnya biru. Ya, ganti HP, Kak. Iya, komputernya masalah, server kampusnya lagi masalah. Oh, gitu. Jadi nanti kita jadi keliling. Keliling situ aja ruangan.
Iya, ruangannya kecil, kecil ini aja kubikel. Oh gitu. Itu ruangan kakak kerja berarti ya? Iya, Tapi ini Sabtu Minggu nggak ada kerjaan gitu Kak. kenapa? Sabtu Minggu nggak ada meeting, nggak ada kerja, nggak ada penelitian. Sebenarnya tergantung profesornya sih. Kebetulan profesor saya nggak ngasih Sabtu Minggu diliburin. Hmm, kalau kalau universitas lain kalau lagi ada apa? Kalau apa ya profesornya rajin gitu ya, rajin banyak penelitian, Sabtu Minggu dipakai penelitian juga dipakai meeting gitu. Rata-rata profesor kayak gitu. Kalau Rata-rata profesor ya. iya, kalau di Korea kan emang terkenalnya gila kerja. Oh, gitu. Berarti kalau profesor kakak asli bener orang Korea gitu ya, Kak? Orang Korea, cuma karena anaknya masih kecil, Sabtu Minggu harus ngurus anak dianya. Jadi nggak bisa gila kerja. Perempuan, Kak? Anaknya enggak, kebetulan cowok sih, cuma istrinya udah Oh, menikah, dia single parent. oh, kirain profesornya perempuan gitu, Kak. Oh enggak, cowok. Berarti, saya, iya, Kak? Putus-putus? Profesor cewek jarang sih. Karena Oh, kan profesor cewek jarang. kastanya beda lah. Jadi karena di sini laki nilai lebih tinggi dari perempuan, jarang ada profesor perempuan. Tapi ada, tapi nggak banyak. Sama seperti di Jepang. Mm-mm. Katanya itu hasta untuk perempuan itu beda ya, kayak feminisme gitu kan. Iya, iya gitu deh. Mm-mm. Patriarki, bahasa sulitnya. Kak, kalau seragamnya Korea itu rata-rata warna apa ya, Kak? Variatif banget sih, tergantung sekolah banget. Cuma yang rata-rata biasa sih yang hitam itulah, hitam biru gelap itu loh. Oh, berarti kuro ya. Kuro itu gelap. Kalau biru itu kon gitu. Nah, tadi ke skip kalau Korea itu dalam bahasa Jepangnya kangkoku. Ya. Jadi kangkoku no seifuku wa kuro desu. Gitu. Nih Kak, kita mau presentasi dikit nih Kak. Nah, presentasinya kayak watashi tachi wa Kangkoku ni suite. Kangkoku tadi Korea ya Kak, diganti namunya diganti Kangkoku ya. Oh, Happyo shimasu. Nah, Kangkoku no seifuku wa kuro desu. Gelap kan tadi ya, hitam. Nah, khas seragam negara tersebut dan fungsinya itu diucapkan pakai bahasa Indonesianya aja. Sama perbandingan dengan seragam di Indonesia juga diucapkan dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak usah pakai bahasa Jepang, ribet nanti. Terus arigato gozaimashita gitu Kak. Gimana iya. Kak? Bisa? Tadi yang watashi tachi wa kan Kangkoku ni suite kuni suite happyo shimasu. hakyo. Happyo Oh, hapyo shimasu. Oh, ya. ya. Kangkoku no seifuku wa Kankoku no seifuku wa shiro desu. kuro. Kan tadi gelap. Kuro ya. Kuro desu. Shiro itu apa sih? Shiro itu putih. Oh iya. Nah, Vietnam itu seragamnya putih, seksi-seksi gitu, Kak. Ya, ya. Kalau kekhasan seragam negara Korea kan apa stylish tadi ya, Kak ya? Ya lumayan lah. Lebih mahal. Mm-mm. Lebih apa? Lebih mahal karena di sini kan lebih dingin, jadi biasanya bahannya lebih tebal. Oh, gitu. Nah, itu nanti diucapkan juga pakai bahasa Indonesia. Terus terakhirnya arigato gozaimashita. Hmm. Tuh. Ayo, Kak. Coba. Watashi tachi wa kankoku ni suite happyo shimasu. Kankoku no seifuku wa kuro desu. Seragam di Korea lebih tebal, biar lebih hangat, tidak seperti di Indonesia yang relatif biasa saja. Arigatou gozaimashita. Ye. Keren, Kak, keren.
Oke, Minasan ngerti ya. Nah, jadi cuman diisi nama negaranya ya, yang di sini. Terus sama yang pertama diisi nama negara, yang kedua diisi dengan warna. Nah, terakhir ini yang tentang budaya nih, Kak. Mari melihat foto berikut. Kelihatan kan? Oh ya, kelihatan. Tentang siswa SMA di Jepang, apa perbedaan yang paling mencolok dari kedua foto ini? Mari diskusikan dengan teman. Nah, saya diskusikan dengan kakak. Nanti kalau kalian ngerjain ini juga nanti kalian diskusikan dengan teman. Dan kalau di sini ada aplikasi pembelajarannya, Kak. Kalau di sini pakai sekolah gitu, kayak Google Classroom. Jadi diisinya nanti di aplikasi pembelajarannya itu, Kak. Kalau di sana ada aplikasi pembelajarannya juga gitu, Kak? Atau pakai website atau gimana? Ada website sekolah biasanya. Oh, website sekolah. Website kampus gitu ya? Biasanya setiap sekolah tuh nyebutnya LMS, learning apa gitu. Sama berarti kayak Indonesia ya. Oke, ini kan dua sekolah di Jepang. Yang satu ada yang pakai seragam, yang satu pakai baju bebas. Ya. Nah, terus kelebihan dan kekurangannya berseragam. Kalau menurut kakak apa? Melatih kedisiplinan sih saya. Karena itu kan jadinya dibikin semua seragam, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek. Oh, berarti kakak dulu suka-suka aja ya pakai seragam Oh iya, daripada pakai baju bebas. Iya, saya SMA-nya dulu kebetulan SMA-nya semi militer, sangat ditanamkan. Oh, gitu. Ketat berarti ya, Kak ya? Iya, agak kecil, ketat gitu. Ya, ketat peraturannya. Semi militernya itu seragamnya juga harus kayak detail gitu ya, Kak ya? Gimana sih? Ya, maksudnya kayak harus pakai apa, terus pakai ikat pinggang. Pokoknya peraturannya kayak ketat gitu, detail gitu ya, Kak? Iya, ketat banget kali itu. Kita setiap pagi tuh apel, yang ngecek mulai dari baju, terus juga ukuran celananya nggak boleh dikecilin, ikat pinggang harus pakai, kalau nggak ya udah tuh lah, nggak karuan lah, disuruh push up segala macam. Oke. Nah, ini kalau menurut kakak, kenapa ya bagian besar siswa SMA di Indonesia itu memakai seragam? Kenapa nggak baju bebas aja gitu? Kayak di Jepang ada yang memakai baju bebas sekolahnya. Kalau menurut saya sih seragam tuh juga menjadi apa ya, nilai lebih dari sebuah sekolah, bahwasannya sekolah itu punya kultur, punya budaya. Jadinya kan itu harus ya nggak masalah kalau dipertahankan. Justru kalau nggak punya seragam, kelihatan nggak punya budaya aja sekolah. Bukan nggak punya identitas budaya lah. Jadinya dia ngikut arus aja. Jadi dengan adanya seragam justru lebih bagus. Di satu sisi kan juga menanamkan kedisiplinan ke murid-muridnya. Bahwasannya sebagai murid sekolah, dia punya identitas sendiri. Dan yang nggak boleh juga pakai yang aneh-aneh. Karena semua ya sudah diatur. Ikutin aturannya. Belajar lah untuk membentuk karakternya dari hal yang sesimpel mungkin. Mulai dari cara berpakaian dan etika berpakaiannya itu sendiri. Bagus kok kalau berseragam. Oke. Berarti kakak itu dari apa ya? Dari SMA itu udah dilatih kedisiplinannya gitu, Ya. mentalnya sehingga pas keluar negeri juga bukan jadi anak yang kaget sama disiplin di Korea gitu ya, Kak ya. Nah, Oke nih Kak, sesi belajarnya alhamdulillah udah selesai. Kita masuk ke sesi sharing. Yeay. yeay. Makasih ya Kak udah bantuin Ya, sama-sama. bantuin belajar bareng di sini biar anak-anak tuh rada ngerti gimana sih belajar bahasa Jepang, gimana sih ngerjain tugasnya gitu ya. Salah satu tadi tugasnya itu presentasi Kak, presentasi kelompok sama tentang budaya itu di apa ya jadi kita tuh nggak cuma belajar tentang bahasa tapi pemikiran kita tentang budaya juga. Oh ternyata begini, oh ternyata kalau di sana begitu, kayak gitu Kak. Hmm, Mm-mm.
Jadi nggak cuma belajar bahasa aja gitu, tapi belajar kultur juga negara lain. Nah, Minasan ada yang mau nanya nggak nih ke Kak Faris tentang kuliah di Korea tuh kayak gimana? Kak, universitasnya apa ya Kak namanya? Pukyong Daehakkyo University, Pukyong National University. Bacanya aja susah ya. Pukyong. Pukyong. Pukyong Kyong. Pakai O ya. Pukyong KYONG Pukyong dah gitu deh. Bisa kepikiran di Pukyong gitu gimana Kak ceritanya? Nyari-nyari universitas yang kira-kira ada apa ya, ada research atau penelitian tentang polimer atau emang dapat tawaran atau gimana Kak perjalanannya tuh? Kalau ke Korea kebetulan memang infonya cari-cari aja banyak kok sebenarnya, karena Korea terbuka banget untuk mahasiswa-mahasiswa dari negara internasional luar negeri manapun yang mau ke Korea. Jadi bukaannya banyak. Kebetulan waktu itu Korea kampus Pukyong lagi buka, coba-coba daftar, keterima. Ya udah. Jadi sebenarnya nggak ada hal khusus lah, wah kenapa harus Pukyong, kebetulan aja ada waktu itu bukaannya. Dan memang Korea juga termasuk negara yang cukup favorit kalau pelajarannya tentang keilmuannya tentang sainsnya kimia lah, IPA-nya kimia, tentang kimia gitu. Korea termasuk favorit. Jadi ya nyari-nyarinya di Korea tuh ya kepikiran aja lah buat lanjut kalau soal kimia di Korea. Salah satu opsinya dulu kalau nggak Korea pengennya ke Belanda, dapetnya di Korea. Tapi ke Belanda apply juga Kak? Sempat apply sih, cuma ketolak waktu itu karena ada persyaratan yang kurang nututi lah, masalah persyaratan bahasa Inggrisnya ada yang kurang dikit. Oh, berarti kalau Korea persyaratan bahasa Inggrisnya nggak terlalu ketat ya Kak? Karena dia punya bahasa sendiri, Sensei. Kalau bahasa Belanda kan relatif dia berbahasa Inggris itu jadi bahasa utama. Kalau bahasa Korea, selama kita memenuhi standarnya mereka, nanti kita bakal pelan-pelan disuruh belajar bahasa Korea itu sendiri. Dan sebelum berangkat ke Korea juga nggak sempat belajar bahasa Korea ya? Enggak sih, benar-benar buta. Wow, Buta. iya buta huruf gitu Najwa. Oh. Iya, kan ada bahasa Korea kan ada ininya kan, huruf-hurufnya gitu ya Kak ya? Ya, nama hurufnya, harusnya Najwa ada tahu nih, Hangul. Iya, saya belajar kok. Jagoan emang. Kayaknya lebih cocok Najwa deh ke Korea ini. Gimana kalau kita tukeran Najwa? Enggak. Tapi waktu SMP itu udah kepikiran bakal ke Korea nggak? Atau pas udah lulus aja mau pengen ke Korea nih gitu? Atau gimana? Karena kalau dulu belum paham Korea tuh apa, nggak begitu ngikutin. Baru mulai Korea itu setelah ngerti, ternyata Korea sainsnya maju, menarik lah kalau kita mau belajar dan sekolah di situ. Pas kuliah gitu ya Kak ya? Iya, pas kuliah. Kak, gitu. boleh ceritain pengalaman waktu pertama kali ke Korea? Boleh. Mau cerita pengalaman apa dulu nih? Ya, mungkin pas tiba di sana ngapain gitu. Ada kebingungan karena belum tahu bahasanya. Jadi waktu saya datang, pengalaman pertamanya hujan. Nah, ya nggak ada yang spesial. Karena kondisinya waktu saya datang tuh ya Najwa ya, itu lagi corona kan ya. Jadi karena lagi corona, waktu itu kondisinya semua lagi nggak ada aktivitas, festival lagi nggak ada, apa-apa lagi nggak ada. Ya, jadi kalau emang ditanya pengalaman pertama ya hujan itulah, udah nggak ada apa-apa lagi. Cuma yang paling asik di Korea itu begitu nyampe di Korea tuh kayak ada sensasi takjub aja gitu loh. Arsitektur kotanya tuh arsitektur ya, bahasanya arsitektur lah ya, bangun kotanya tuh terasa ya, kalau teman-teman pernah lihat di film-film Amerika ya, banyak pencakar langit gitu. Terus juga banyak lampu-lampu gitu-gitulah. Jadi kelihatan nuansa kehidupan modern city-nya tuh kerasa banget lah. Mungkin kalau di Indonesia Jakarta lah, tapi lebih kerenan di sini gitu. Karena ya modern lah kotanya. Kalau di Korea, di Indonesia kan relatif gedung-gedungnya masih nggak pencakar langit kan, cuma kantor-kantor. Kalau ini rumah-rumah tinggi-tinggi, mall tinggi-tinggi, pokoknya udah gedung
ke langit-langit semua lah. Jadi kayak orang udik jadi saya datang pertama tuh lihat atas-atas. Itu ya mungkin karena dia negara 4 musim ya. Jadi sensasinya beda gitu. Kalau itu nggak juga sih, itu karena tata kota aja. Cuma kalau negara 4 musim, oh iya ada juga nih pertama kali nyampe Korea. Jadi waktu saya nyampe di Korea itu kan musimnya masih musim semi, seminya baru masuk jadi baru masuk dan itu peralihan dari musim dingin ke musim semi. Jadi temperaturnya itu masih sekitar 2 derajat. Ya, 2 derajat Celcius. Dulu kan nggak paham ya harus pakai jaket yang setebal apa. Jadi saya cuma pakai jaket-jaket dingin asal aja. Tembus tanganmu itu sudah sampai megang es batu setiap saat. Dingin banget. Dan di Korea itu lebih dingin daripada di Jepang sih kebetulan. Karena kan kalau di peta dia lebih di atas kan sedikit. Tapi Busan tetap yang paling hangat di Korea. Jadi kalau di Seoul-nya, saya juga pernah ke Seoul tuh. Ke Seoul itu tangan tuh nggak bisa keluar kantong. Karena kalau keluar kantong sakit, bibir pasti pecah-pecah. Bersyukurlah tinggal di Indonesia lah. Alhamdulillah. Tapi nggak nyesel kan Kak tinggal di Korea pastinya. Kan ada juga ganjarannya, dapat ilmu. Iya, dapat ilmu, dapat jaringan, ya kayak. Iya benar. Dan dapat teman, dapat duit ya Kak ya. Iya orang beasiswa. Kalau nggak di sini banget hidupnya. Nah, beasiswa itu memenuhi kebutuhan hidup di sana semuanya gitu, Kak. Jadi dikasih uang aja, cuma uangnya nggak banyak, tapi untuk hidup cukup. Dengan nabung dikit lah ada bisa. Untuk apa tinggal juga itu dari kampus atau kita gimana? Boleh ikut asramanya, cuma kalau ikut asramanya kan kita harus ikutin pola makan asrama. Kalau pola makan asrama karena negara ini nggak Muslim friendly gitu ya, ya kalau sama agama nggak terlalu pandang bulu lah. Bagi mereka agama itu ritual aja. Nah orang Korea tuh suka banget makan babi, jadinya kita susah kan ngikutin dietnya. Jadi mau nggak mau kecenderungan anak-anak daripada harus bayar 2 kali asrama dan makan, mending pindah di rumah sendiri aja yang dimana rumahnya itu nggak nanggung makan biayanya. Jadi kita keluar makan urus sendiri. Gitu. Berarti kakak karena apa? Ya karena alasan asrama seperti itu, jadi misah gitu ya kak? Iya misah. Nah itu berarti sendiri atau gabung sama orang Indonesia yang lain di Busan itu? Atau gimana? Orang Indonesia. Beruntungnya di Korea orang-orang Indonesianya ada lah. Kalau kompak sih karena masih relatif banyak ya, jadi buat kompak kan susah karena udah ratusan di daerah dekat Busan aja udah ratusan gitu. Jadi ya yang penting satu kelompok yang di Pukyong saling bantu. Jadi kita hidup sesama kita dulu aja lah. Karena orang Korea itu bahasa Inggrisnya parah banget sih. Wah, kayak orang Jepang lah. Karena mereka punya bahasa sendiri, kecenderungannya mereka nggak bergantung sama bahasa Inggris dan negara mereka cukup maju. Gitu. Nah, bisa bahasa mereka. Kalau disuruh ngomong Nah, berarti ada kan ini bahasa susah nih. Nggak ada target ingin menguasai bahasa di sana, Kak? Belum tahu sih. Jadi ini kan nanti kebetulan nanti mau lulus. Kalau misalnya ada peluang rezekinya buat lanjut sekolah, enggak bakal lanjut di sini lagi mungkin. Kalau enggak ya pulang kan. Kalau pulang ya nggak ada waktu kan, terus juga nggak ada jaminan bisa di Korea lagi. Ya jadi nggak ada kebutuhan juga buat belajar bahasa Korea. Jadi lihat peluangnya sih masih. Kalau nanti S3-nya di sini, terpaksa belajar bahasa Korea dong, karena bakal 3 tahun lagi di sini paling cepat. Jadi lihat nanti ya Kak ya. Nah Kak, apa namanya? Kalau misalnya berarti kalau 5 tahun ke depan kakak udah punya vision nih kira-kira di Korea lagi S3 ya. Kalau enggak di Korea lagi apa mungkin nanti bakal ke negara lain atau gimana nih Kak? Kalau pengennya sih negara lain. Tertariknya tuh kalau nggak di Belanda, kalau nggak Belanda Jepang deh. Kayaknya belajar bahasa Jepang sama sensei ini motivasi buat ke Jepang emang. Menarik. Ya Kak,
Silakan kalau mau belajar bahasa Jepang sama saya. Yang lain juga ya semangat belajar bahasanya. Kenapa sih kita mesti belajar bahasa asing? Salah satunya itu ya. Ada nggak Kak pengalaman lucu ketika salah bahasa gitu Kak? Bola balik sensei. Ya, Salah satunya apa Kak? jadi kan kita tuh karena nggak bisa ngomong, ngandalinnya bahasa isyarat, kalau nggak sok-sok tahu. Saya tahu. Kalau cerita saya sih kurang nendang sih. Kurang Jadi ya nendang. nggak, ya biasa-biasa aja. Dulu tapi ada temen. Jadi waktu itu dia kuliah sama-sama di Korea, cuma lagi liburan ke Jepang. Ya, karena Jepang itu dia di Tokyo, makanan kan mahal sih saya. Jadi pengen hemat, backpackan, modalnya bawa tas ransel isinya Indomie semua lah. Pokoknya makanan-makanan penyelamat hidup lah yang murah gitu kan. Iya. Ke Jepang, bawa kompor sendiri juga. Wah, pokoknya heboh lah. Sama beras juga. Nah, pas nyampe di Tokyo-nya, karena kebanyakan makan mie, serik, jadinya kan agak batuk gitu. Mau beli obat batuk, bingung ngomongnya gimana kan. Obat batuk, medicine, cough medicine. Orang Jepangnya nggak ngerti. Bolak-balik 3 kali dia ngomong nggak paham. Jadi teman saya tuh bingung kan, gimana lah bahasa isyaratnya obat batuk. Jadi dia gitu. Ya orang bego garuk-garuk. Akhirnya satu mati kayak diambilin nama obatnya. Ini obatnya, udah dibayar. Ketawa itu. Gara-gara orang bego. Tapi Kakak di situ traveling juga ya Kak? Saya ngeliat Instagramnya loh Kak. Iya. Coba. Ya. Karena masih sekolah kan kecenderungannya nggak kayak orang kerja kan yang harus hari-harinya habis sama kerja. Karena masih sekolah ya dipakai waktunya jalan-jalan kalau ada kesempatan. Kakak pernah kemana aja Kak? Kemarin karena saya kirim foto-fotonya boleh nggak Kak? Boleh sih. Sedikit. Ya. Di sekitaran Korea aja nggak sampai ke luar negeri gitu Kak? Iya, nggak bisa nih saya lagi ini. Lagi apa? Lagi corona. Susah ya. Ini ke broadcast. Tuh minasan nanti di add ya Facebooknya ya. Ini kebetulan Instagram sih. Jadi ini dulu kemarin jalan-jalan di Pulau Nami nih. Nami itu di Gyeonggi dekat Seoul. Apa tuh bacanya Namiso? Naminara. Oh. Ya, jadi di Pulau Najwa Nami. hebat tuh bisa baca. Ya, kalau baca doang sih bisa sih, karena udah 2 tahun. Cuma artinya apa? Walau. Namul. Walau ini lagi musim gugur nih Sensei nih, daunnya bagus merah. Itu di mana? Ini di kampus nih Sensei. Oh, di kampus. Nah, ini nggak penting nih. Ini ada lagi. Nggak penting. Ini di pantai-pantainya nih. Oh, pantai di Busan gitu. Oh, Busan ada pantainya ya Kak? Pantai semua Sensei, karena posisinya di ujung kayak Surabaya. Oh, tapi gunung juga ada? Kalau gunung juga, kalau Korea gunung semua Sensei. Oh, karena jadi daerahnya memang bukit gitu. Jadi mainnya ke gunung atau enggak ke laut? Ya itu doang, memang udah gak ada lagi. Ya, ini tapi keren aja gitu. Itu di mana Kak? Dekat kampus juga, di pantainya. Mungkin yang sering ngepoin Korea ngerti nih pantainya, Gwangali sih, Gwangali. Ya, kalau kita dengar Busan itu kan Train to Busan ya, film Train to Busan ya. Minasan ada yang udah pernah nonton? Najwa udah pernah nonton? Belum sih. Train to Busan? Belum. Ya, itu film zombie. Kalau zombie baru Oh gitu. Agus, ada lagi nggak yang mau nanya ini? Ada beberapa yang udah nanya ke saya lewat chat juga nih Kak.
Kak, Gimana? kalau di sana berarti kalau makanan apa ya? Gimana kita bisa hidup dengan mencari makanan halal salah satunya dengan masak sendiri gitu, Kak? Iya, harus. Ya kalau mau halal, ya usahain masak sendiri. Isunya kan banyak tuh. Halal tuh kan nggak cuma sekedar bukan babi, harus penyembelihan lain. Nah, akhirnya buat aman, masak sendiri. Bukan nyembelih sendiri ya, beli ayam hidup. Cuma ada beberapa supplier ayam yang memang dia dari negara-negara yang kayak Brasil, Australia, yang gitu-gitu, yang relatif kalau di komunitas Muslim Koreanya jihadnya nih, gitu, dianggap halal. Jadi kita beli dari situ, masak sendiri. Gitu. Sama satu lagi nih Kak, tips dan trik kuliah di luar negeri selain tadi ya nyari info di banyak kan di searching aja gitu. Tipsnya apa ya Kak? Kan teman-teman masih SMP ya, kalau jauh. Cuma yang teman-teman harus sebenarnya coba yang namanya mindset tuh go internasional gitu loh. Sekarang udah banyak kok teman-teman yang SMA pun udah keluar negeri. Ini memang bukan bersekolah, tapi pelajar atau apa. Misal kalau kayak ke Jepang itu kan ada apa ya nama programnya? Pak, bukan Ada kalau SMA pertukaran pelajar SMA ke Jepang Kak. Jepang ada. Teman-teman harus tuh kalau bisa ikutin. Dan untuk internasional itu sebenarnya syarat utamanya sederhana sih teman-teman. Kalau ke Jepang otomatis ya punya bayangan lah Jepang itu kulturnya gimana. Pelajarin itu. Jadi nanti begitu kita ditanya kenapa mau ke Jepang, karena aku udah tahu nih gitu Jepang tuh punya budaya begini. Jadi aku pengen belajar budaya Jepang lebih lanjut dengan harapan bisa bawa baiknya, buang buruknya. Intinya sih ya, terlepas dari segala kesulitannya, untuk bisa berangkat ke luar negeri itu teman-teman harus bukan punya sebenarnya, membuka diri sama budaya internasional itu. Cari info apa sih yang misalnya namanya katakanlah Korea nih. Korea itu ada apa, kok kenapa aku harus ke Korea. Kalau misalnya di kuliah kan studi ilmunya tuh apa yang menarik, sehingga nanti kalau kamu ke sana pun kamu bisa meyakinkan orang-orang yang mau membiayai pembelajaranmu ke negara itu. Karena kalau kita cuma ngomong kenapa mau ke Jepang, karena kayaknya di Jepang itu lebih maju, ya nggak ada loh mau bayarin kamu cuma buat liburan. Tapi kamu harus tahu negara itu bisa apa, bagusnya apa, dan kamu harus bertekad ke depan kamu itu pengen bawa baiknya dan buruknya ditinggalin di situlah, bawa baiknya ke Indonesia sehingga nanti Indonesia bisa lebih maju. Jadi teman-teman tuh harus punya konsep nasionalisme ini ya, istilahnya bela negara gitu, setinggi-tingginya, tapi dengan cara belajar dari negara lain. Jadi buka pikirannya lah, banyak-banyak cari infonya. Teman-teman masih SMP itu ya belum bisa sampai yang di posisi saya ya, sampai kuliah luar negeri sekolah lama. Tapi teman-teman harus mulai sedini mungkin nih membuka pikiran itu, sehingga nanti dapat kesempatan pas SMA bisa pertukaran pelajar, wah kan lumayan tuh. Karena kayaknya kalau Korea udah buka kok program untuk yang SMA ke sini, pertukaran pelajar gitu udah mulai. Jadi teman-teman ya harus cari infonya, belajar tentang budayanya. Jadi belajar bahasa Korea ini jangan diremehin, atau bahasa Jepang nih, bahasa Jepang. Karena pelajaran bahasa ini sebenarnya jadi gerbang pertamanya teman-teman buat istilahnya paham dulu sama Jepang tuh bahasanya tuh kayak gini. Jadi nanti kalau kamu mau ke Jepang kira-kira gambarannya seperti ini. Kalau kamu belajar kalau Korea bahasa Korea nih, kalau mau ke Korea gambarannya seperti ini. Film tuh nggak bisa mewakili sama sekali. Justru yang mewakili tuh kelas-kelas yang kayak gini, dikasih tahu Jepang tuh kayak gini, bahasanya ini, budayanya seperti ini. Film mah untuk hiburan teman-teman, jadi nggak usah diikutin. Itu cuma untuk pemanis aja. Jadi kelasnya diseriusin. Oh gitu ya Kak, film itu pemanis doang ya. Jadi yang kayak suka nonton drakor gitu. Bisa diambil mungkin kalau drakor kita jadi suka bahasanya gitu. Hal-hal positifnya. Cuman kayak misalnya yang seragamnya seperti pendek banget mungkin itu belum tentu ya Kak ya.
Belum. yang kayak cinta-cintaan gitu, itu belum tentu kan ya, kayak cuman kayak bisa Ya, dibilang ya kreativitas hayalannya aja gitu ya kayak. filmnya motivasi, belajar. Mm-mm. Kak nggak kedengeran apa Kak tadi? Filmnya jadiin motivasi, kelasnya Mm-mm. buat belajar. Oh, nah itu oke. Eh, Sisa waktunya kita mau virtual traveling aja di deket situ, boleh nggak Kak? Waduh, tahu sensei ini soalnya sinyal wifi-nya seruangan doang. Kalau keluar putus. Oh gitu. Ya udah di ruangan itu aja nggak apa-apa. Itu ada jendela ya Kak ya? Waduh, sorry ya, nggak bisa jauh-jauh keliling ya di Korea. Iya nggak apa-apa. Internet Nggak apa-apa. mahal, sayang. Itu itu lantai berapa berarti Kak? Lantai 10 sensei. 10 tapi jelas banget ya. Itu Ya, gedung-gedung apartemen atau apartemen perkantoran sensei. gitu Kak? Oh, Apartemen. apartemen. Oh, nama kampusnya tuh Pukyong ya, kelihatan nggak tuh? Bentar, saya nggak kelihatan. Mau di zoom dulu. Oh, itu yang di atas ya? Iya, Itu berapa gedung Kak? banyak sih gedungnya. Ada gedung ini, ada gedung yang di beda kecamatan. Nggak kecamatan sih, Beda beda. kecamatan. Soalnya ini kan daerah Namgu, bukan Namgu, Daeyeon namanya. Oh. Ada yang di daerah Yeongdang gitu-gitu. Kampusnya segede-gede ini. Banyak gedungnya kok. Berarti yang di kampus Kakak itu ada berapa gedung Kak? Di kampus saya itu ada sekitar A, B, C, D, E, 5 gedung. Tinggi-tinggi ini semua. Oh, 5 gedung. Ini berarti gedung kayak gedung buat kimia gitu ya kayak? Teknik. Oh, teknik. Jurusan Bukan. teknik. Oh, jurusan teknik. Bukan banyak Oke. tekniknya. Oh, tekniknya banyak. Kalau Banyak. Kakak tadi polimer ya? Iya. Polimer itu untuk khusus apa sih Kak? Kayak bikin Uh, apa gitu mungkin? ya kalau mau paling sederhananya teknik polimer bikin polimer sih. Cuma polimernya itu apa? Kayak plastik lah, sederhananya plastik itu polimer. Ya, kira-kira. Jadi risetnya tentang plastik gitu ya, yang Hmm, berhubungan dengan plastik, apa sederhananya mah gitu. iya. Keren keren keren. Tuh siapa yang mau kuliah di situ? Tapi itu ada bus kampusnya gitu kan Kak? Kan luas banget itu, lima gedung gitu. Ada, tapi kalau di jalan, kalau orang Korea sih ngebis tuh ya make sih bis. Maksudnya kalau cuma sekedar keliling kampus, orang Korea tuh uniknya suka jalan kaki sensei, sama kayak Jepang kayaknya. Oh, jadi lebih prefer jalan kaki daripada bis kampus itu nggak ada atau gimana? Ada, tapi cuma buat transfer dari gedung ini ke gedung Yongdang itu. Oh, gitu. Ya ya, itu 10 lantai lift kan Kak ya? Oh iya dong sensei, kalau nggak lift ya pengkor kakinya sensei. Soalnya kemarin waktu Taiwan itu kan nggak jalan gitu ya. Untung cuma 3 lantai. Jadi turun dari atas ke bawah. Nggak tahu kenapa nggak jalan gitu. Dan Taiwan itu ada lucu deh Kak. Taiwan itu ada kebiasaan bersiang gitu Kak. Jadi ada tempat tidur gitu di laboratoriumnya. Wow, seru banget. Gitu. Uniknya tuh Kak. Lost connect. Iya. Soalnya ada penelitian tentang tidur siang katanya. Oh, bisa jadi tuh, Gitu. bukan riset. Mm-mm. Iya, ada risetnya juga tentang itu, tentang tidur siang. Oke Kak, ini udah waktu Mas Asri Kak. Ada closing statement nggak Kak? Motivasi mungkin buat anak-anakku semuanya biar tambah semangat belajarnya gitu. Gimana bisa jadi kayak Kak Faris tuh kayak gimana sih gitu. Terus gimana ya bisa hebat kayak Kakak sampai menyukai ilmu kimia itu kan, ilmu kimia kan kadang ya aduh apaan sih kimia gitu, nyebelin misalnya susah banget gitu. Gimana tuh Kak? Ya, jadi teman-teman
teman-teman harus tahu nih posisinya Indonesia itu sekarang, kita kalau ngomong data ya gitu ya, kenyataannya Indonesia itu negara dengan peringkat 62 dari 70 untuk minat baca. Jadi semalas itu orang Indonesia baca. Otomatis kalau minat baca, apalagi kualitas intelektualnya. Kita nggak ngomong mereka bodoh, tapi Indonesia itu menjadi negara yang disepelekan orang. Jadi untuk bisa maju itu, harapannya sekarang Indonesia itu ada di teman-teman yang sekarang masih sekolah. Kalau saya sih sudah, ya udah jadi harus terima cap yang pemalas itu tadi. Nah sekarang teman-teman harus bisa buktiin nih ke saya bisa Korea ini bukan karena saya hebat, tapi emang rezekinya ada. Cuma kalau teman-teman nggak bisa dong ngandalin yang namanya rezeki terus, ya saya kebetulan beruntung gitu bisa. Tapi kalau teman-teman masih harus bersaing. Karena kalau cuma ngandelin keberuntungan, ya negara kita nggak maju-maju. Jadi teman-teman numpung masih SMP nih, waktunya masih panjang, masih ada SMA, masih ada kuliah, lawan malasnya, biar nanti ke depannya teman-teman bisa dipandang tinggi ketika datang ke negara lain. Karena hal mirisnya nih teman-teman ya, orang Indonesia itu kalau datang ke Korea, mereka itu nggak tahu Indonesia itu ada di mana, sehina itu gitu. Indonesia di mana? Oh Indonesia ada di Afrika ya. Norak-norak lah. Oh my God. Jadi teman-teman harus bisa buktiin ke orang-orang Indonesia itu perlu dipertimbangkan, perlu dikasih. Orang tuh harus tahu Indonesia ada di mana. Caranya gimana? Banyaklah belajar. Belajar itu nggak harus yang ngerjain soal matematika, apa banyak-banyak belajar bahasa Jepang atau apa, bukan. Banyak-banyak baca. Terus juga sekarang teman-teman juga berkaryalah sekecil mungkin gitu. Kalau teman-teman melihat anak-anak sekolah di Korea ya, anak-anak sekolah di Korea itu udah biasa tahu yang namanya anak SMP itu bikin robot, terus juga bikin apa. Hal-hal yang sifatnya hobi, sederhana, tapi ya umur-umuran kalian itu sangat menarik buat dikerjain. Kalau untuk umuran kita kan udah nggak punya waktu lagi ya buat itu ya. Karena kan risetnya udah spesifik, kerjaan juga udah banyak, kayak sensei kan juga udah harus nyiapin pembelajaran kalian, administrasi sekolah. Nah kalian-kalian ini harus rajin belajar, cari info-info gitu. Kerjain apa yang bisa dikerjain gitu. Kalau anak-anak SMP-nya Korea bisa bikin robot, nah anak-anak SMP-nya Indonesia harus bisa apa? Harus bisa lebih dong. Makanannya aja lebih enak, masa otaknya tidak lebih pintar. Jadi teman-teman tuh punya potensi, asal tidak malas. Jadi semangatlah buat teman-teman. Kalau yang punya mimpi bisa ke luar negeri, semoga diijabah lah ya sama Allah. Jadi kalau saya sih cuma mendoakan lah untuk teman-teman yang mau berangkat. Cuma teman-teman jangan pernah lupa bahwasannya teman-teman itu untuk bisa ke sini, jangan cuma bisa ngandelin keberuntungan. Naikin persentase untung itu dengan belajar. Sehingga nanti teman-teman pun kalau bisanya sampai nanti dapat kesempatan berangkat, juga nggak malu-maluin dan juga bisa buktiin ke orang bahwasannya Indonesia tuh memang negara yang harus yang nggak bisa disepelein lah. Jadi orang yang hebat. Wih, keren banget ya Kak. Makasih banyak loh Kak udah nyempetin waktu buat sesi sharing hari ini. Dan makasih buat anak-anakku semua yang tadi ada yang banyak yang ngechat, Sensei nggak bisa masuk lagi. Nggak tahu kenapa, mungkin jaringannya di sini Kak. Tapi tadi ada 25-an yang hadir, pada absen juga tadi di chat. Ya Kak, ini mau foto dulu bentar ya Kak ya, buat Boleh. semuanya. Oke, open cam dong. Tapi ini kadang kalau di laptop saya nggak kelihatan kameranya ini, nggak keluar gambarnya gitu Kak. Bentar ya Kak ya, di ini dulu. Nah, ya. Ayo, ada Naila udah open cam. Agus mana Agus? Siva udah open cam. Bentar ya. Mana nih? 1, 2, 3. Ya. Ada lagi yang open cam? Gusti open cam nggak? Nggak kelihatan di sini. Di HP-nya kelihatan, tapi di sini nggak kelihatan. Ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Ya Kak, udah Kak. Aduh, makasih banyak ya Kak ya, udah ngerepotin nungguin lama dan trouble teknis lainnya. Siapa tahu nanti mau ke sini ke Indonesia, ke Jakarta, mampir ya Kak ya. Ke rumah nanti makan topok kibar atau enggak nanti ditraktir makan gado-gado gitu boleh. Kalau kangen gado-gado atau pempek Palembang mungkin di sini ada yang enak kok Kak. Jakarta segala ada. Ya Kak, terima kasih ya semuanya ya. Saya, aduh, ini ada yang masuk lagi nih. Oh Raihan, ya. Ya, saya tutup dulu. Ini bentar, mau di recordingnya mau dimatiin dulu. Ini sebentar ya Kak. Eh, ya.